episode 4 kali ini, kita dibawa ke medan pertempuran sang kaisar hendak mengeksekusi para tahanan. Namun, sang jenderal memohon agar mereka diampuni. Kaisar yang temperamental itu langsung marah. Jika tahanannya tidak dieksekusi, maka sang jenderal sendirilah yang harus melakukan seppuku. Mau tak mau, jenderal itu menjalankan perintah, meski jelas hatinya menolak keras. Di sisi lain, seorang pengembara cantik sedang berdoa. Namun konsentrasinya buyar ketika melihat Hakimaru berdiri diam di tengah hujan, basah kuyup seperti jemuran lupa diangkat. Dororo yang melihat itu hanya menggerutu. Katanya percuma dinasehati, karena Hakimaru memang tidak bisa mendengar. Dororo bahkan bilang Hakimaru sudah berdiri begitu sejak setengah jam lalu, sampai-sampai terlihat seperti tikus yang baru diselamatkan dari banjir. Namun menurut si wanita pengembara, Hakimaru justru sedang mendengarkan hujan dengan caranya sendiri. Dororo kemudian menyadari kalau wanita itu berasal dari keluarga berada. Dari cara jalan, cara bicara, sampai wajahnya yang seperti baru keluar dari salon. Wanita itu membenarkan, meski sekarang hidup sebagai pengembara yang menjajakan barang dagangan. Dororo lalu bertanya, apa yang sedang ia doakan? Wanita itu mengatakan ia berdoa agar kakaknya segera pulang. Sudah 5 tahun pergi berperang, tapi tak kunjung kembali. Harapan yang dipertahankan setebal itu memang luar biasa. Bahkan netizen mungkin sudah menyerah sejak tahun kedua. Tiba-tiba, Hakimaru melihat bayangan monster dan langsung mengejarnya. Dororo pun panik dan ikut berlari. Seperti biasa menjadi partner yang ikut repot tanpa tahu apa-apa. Tapi begitu berhenti, Dororo terkejut bukan main, di depan mereka ada banyak mayat bergelimpangan. Dororo bertanya kepada seorang pria yang ditemuinya di sana, apa yang sebenarnya terjadi. Pria itu menjawab bahwa semua itu adalah perbuatannya. Katanya pedang yang ia bawa haus darah dan mengendalikan tubuh pemiliknya untuk membunuh siapapun yang masih hidup. Intinya, pedangnya lebih ambisius daripada pemiliknya sendiri. Dalam keadaan terdesak, Hakimaru menggunakan kaki palsunya sebagai tameng dan berhasil memisahkan pedang kutukan itu dari tuannya. Kaki palsunya terlepas dan Dororo langsung panik mencari kaki itu. Seperti mencari sandal jepit yang hanyut, bedanya ini lebih mahal dan lebih penting. Saat menemukan kaki palsu itu bersama pedangnya, Dororo berinisiatif ingin membuang pedangnya. Tapi malah ia sendiri yang dikendalikan oleh pedang itu. Ya, ini benar-benar plot twist. Bukannya buang pedang malah dapat bonus kesurupan. Di tempat lain, wanita pengembara itu menemukan seseorang tergeletak. Ternyata itu adalah kakaknya yang selama ini ia doakan. Hakimaru yang melihat kakinya dia, menyadari katana sudah tidak menancap di kaki palsunya. Kakaknya kemudian dibawa untuk diobati. Meski lemah, ia masih mengenali adiknya. Wanita itu mengaku sudah lama berdoa sejak kakaknya pergi berperang agar kembali dengan selamat. Sementara itu Dororo yang dikendalikan pedang mulai melukai penduduk yang ia temui. Untungnya korban itu masih selamat. Pedangnya memang kejam, tapi Dororo tetap Dororo. Masih ada sedikit kontrol di sisa-sisa kesadarannya. Kita kemudian dibawa ke masa lalu, ketika sang kakak hendak berangkat ke medan perang. Saat kecil adiknya menangis, dan sang kakak membuatkan origami agar tangisannya berhenti. Kenangan itu kembali muncul ketika adiknya kini membawakan makanan kesukaan sang kakak. Sang kakak bergumam, datanglah kemari. Seolah berbicara pada adiknya, padahal itu sebenarnya untuk memandu pedang agar menemukannya. Untungnya Dororo di perjalanan justru bertemu Hakimaru, sehingga rencana pedang itu tidak berjalan mulus. Adiknya berusaha menahan sang kakak untuk pulang bersamanya, ia merasakan ada sesuatu yang sudah berubah. Tapi sang kakak tetap tak peduli, seperti karakter game yang sudah memilih jalan kegelapan dan tak bisa dibatalkan. Dahulu, ketika ia menolak mengeksekusi tahanan, kaisar memaksanya untuk melakukan bunuh diri.
Katana yang tumpul kala itu lama-lama menjadi tajam dengan sendirinya seiring ia membunuh lebih banyak korban. Sejak itu, pedang dan dirinya menyatu dalam jalan kekerasan. それがお前の中。血が欲しい。 Saat ini, Dororo akhirnya bisa diselamatkan oleh Hakimaru dan pedangnya kembali ke pemiliknya. Pertarungan pun berakhir. Ketika sang kakak tumbang, kutukan pedangnya ikut hilang. Hakimaru tiba-tiba merasakan sakit di telinganya, tanda bahwa telinganya tumbuh kembali. Sekarang ia sudah bisa mendengar. Momen ini menjadi titik penting dalam perjalanan Hakimaru. Episode ditutup dengan ayah Hakimaru yang berada di haula neraka. Ia bergumam bahwa bidan yang dulu membuang anaknya tidak ditemukan, dan bayi itu pun tak pernah terdengar kabarnya. Sebuah misteri yang menyelimuti Daigo. Episode 5. Di tengah hutan belantara, suara hewan-hewan liar mendadak terasa memekakkan bagi Hakimaru. Sejak pendengarannya kembali, dunia terasa terlalu berisik. Daun bergesek, selangga bersuara, angin berdesir, semuanya menyerbu tanpa izin. Dororo sampai harus mengecilkan suaranya sendiri agar Hakimaru tidak semakin kaget. Meski menurut Dororo, hutan ini justru terlalu sunyi dan bikin bulu kuduk berdiri. Sebagai solusi darurat, Dororo menutup telinga Hakimaru dengan kain yang ia bawa. Indra pendengaran memang menjadi yang paling mengejutkan baginya dibanding organ lain. Suara bergema tanpa henti di kepala Hakimaru, dan ia belum mampu memilih mana yang harus didengar dan mana yang sebaiknya diabaikan. Dororo menyarankan agar perburuan iblis dihentikan sementara karena kondisi Hakimaru belum stabil. Namun rencana itu langsung buyar ketika seekor burung raksasa menyerang dari samping. Dalam kondisi tak fokus, Hakimaru nyaris kewalahan. Untung saja seorang kakek pengembara kebetulan melintas dan membantu menyingkirkan bahaya itu. Hakimaru masih terlihat syok. Dororo pun menceritakan kejadian sebelumnya pada sang kakek. Dororo merasa Hakimaru justru menjadi lebih lemah setelah bisa mendengar, seperti ponsel baru yang fiturnya kebanyakan tapi belum tahu cara memakainya. Namun sang kakek menenangkan, jika bagian terparah sudah bisa dilalui, maka sisanya hanya soal waktu yang menjawab. Dororo berniat mencari obat untuk Hakimaru, tetapi dilarang. Sang kakek mendengar kabar bahwa perang sedang terjadi di kota terdekat. Klan Sakai yang menguasai wilayah itu diduga mengkhianati sekutunya. Kedua pihak sudah mengangkat senjata, dan siapapun yang datang dari luar akan langsung dicurigai sebagai mata-mata. Sang kakek lalu memeriksa kondisi Hakimaru dan membisikkan penjelasan tentang suara-suara di sekitarnya. Suara manusia. Dororo marah karena merasa Hakimaru terlalu dipaksa, sementara ia masih butuh waktu. Saat pagi menjelang, Hakimaru mendengar sesuatu yang berbeda. Sebuah suara merdu mengalun dari kejauhan. Ia mengikuti suara itu dan menemukan seorang wanita yang sedang bernyanyi di sungai. Wanita itu bernama Makiro. Begitu melihat Hakimaru, Makiro menyadari ia terluka dan tak bisa melihat. Tak lama kemudian, Hakimaru kehilangan kesadaran. Ia dibawa ke tempat tinggal Makiro. Dororo bergumam bahwa ini adalah pertama kalinya ia melihat Hakimaru selemah ini. Sang kakek menduga hal itu karena luka dan tubuh baru yang belum sepenuhnya beradaptasi setelah bagian tubuhnya kembali dari para iblis. Makiro meminta mereka tinggal sampai Hakimaru pulih. Ternyata ia tidak hidup sendirian. Di tempat itu ada banyak orang yang kondisinya mirip dengan Hakimaru, korban perang yang kehilangan tempat tinggal dan bagian hidup mereka. Makiro mengumpulkan dan merawat mereka semua. Seorang anak bernama Takebo menegur Makiro karena tidak beristirahat. Ia menyuruh Makiro tidur dan mengambil alih urusan tamu. Dororo ingin membantu mencuci pakaian, tetapi Takebo menolak dan memintanya menjaga Hakimaru saja. Ia juga mengingatkan agar Dororo tidak terlalu banyak bicara karena Makiro bekerja di malam hari dan harus beristirahat siang. Ia hendak mencari jalur lain untuk menghindari wilayah perang. Jika kakek tidak kembali, itu berarti ia sudah menemukan jalan aman.
Di perbatasan wilayah, prajurit melaporkan bahwa pasukan Sakai belum bergerak. Perang berada dalam kondisi buntu, namun persediaan mulai menipis karena hujan tak kunjung turun. Musim ini seharusnya tidak kering, tapi kenyataannya berbeda. Daigo tetap yakin wilayahnya tak akan mengalami gagal panen. Istrinya justru cemas karena situasi ini mengingatkan pada masa lalu, saat segalanya runtuh tanpa peringatan. 堺ごとき小国早々に Kembali ke tempat Makiro, Dororo mengepel lantai sebagai bentuk terima kasih. Makiro memeriksa Hakimaru dan menyadari demamnya belum turun. Ia berencana mencari obat malam itu. Namun saat Makiro pergi, Hakimaru terlihat gelisah, seolah tidak ingin ia pergi. Di sisi lain, sang kakek menemukan tempat yang cocok untuk ditinggali. Sayangnya tempat itu sudah dihuni monster yang sangat kuat. Pagi harinya, Makiro kembali membawa obat. Namun Hakimaru tak langsung bereaksi. Dororo menjelaskan bahwa Hakimaru bisa melihat warna jiwa Makiro. Bukan hanya manusia, tetapi juga hewan, tumbuhan, dan monster dapat ia rasakan dengan cara itu. Hakimaru lalu menyentuh mulut Makiro. Dororo menduga Hakimaru ingin mendengar Makiro bernyanyi lagi. Mungkin dengan suara itu, ia bisa perlahan terbiasa dengan dunia yang terlalu bising ini. Makiro merasa suaranya biasa saja, tetapi ia bersedia mencoba demi Hakimaru. Tak lama kemudian, sang kakek kembali membawa kabar baik dan buruk. Tempat baru itu aman dari perang, tetapi monster kuat menanti di sana. Tanpa ragu, Hakimaru langsung bersiap pergi. Dororo mencoba menahannya, tetapi Hakimaru tetap melangkah. Sang kakek pun memutuskan mendampingi karena Hakimaru belum pulih sepenuhnya. Sementara itu, Makiro juga bersiap berjuang. Ia berniat bekerja di kedua kubu perang. Meski berbahaya, Makiro yakin mereka harus bersiap pindah dan merebut kembali kehidupan yang direnggut perang. Dororo pun berencana ikut Makiro, berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Di satu sisi, Makiro memasuki kubu perang untuk mencari pekerjaan. Di sisi lain, Hakimaru kembali menghadapi monster, melangkah maju meski tubuh dan indera barunya belum sepenuhnya siap. Episode 6 dibuka dengan Dororo yang syok melihat Makiro bekerja seperti itu dan di jalan. Belum sempat pikirannya mencerna semuanya, Dororo kembali dikejutkan oleh pemandangan lain. Ia melihat Hakimaru dipapah oleh kakek pengembara. Tubuhnya penuh luka. Dororo benar-benar terpaku karena kaki Hakimaru kembali hilang, diambil oleh iblis. Anehnya, menurut sang kakek, justru saat kaki itu hilang, pendengaran Hakimaru kembali sepenuhnya, seolah tubuhnya melakukan tukar tambah yang tak pernah diminta. Saat pagi tiba, Takebo menyambut kepulangan Makiro, namun ia langsung menyadari Makiro terluka. Makiro hanya bergumam bahwa ia terjatuh, dan Takebo mempercayainya tanpa curiga. Begitu masuk, Makiro justru syok melihat Hakimaru terbaring dalam kondisi parah. Sang kakek menilai Hakimaru belum waktunya mati. Hanya saja ia terlalu memaksakan diri bertarung saat tubuhnya belum pulih. Makiro pun segera merawat Hakimaru dengan sepenuh hati. Dororo memperhatikan luka di tangan Makiro dan memilih keluar. Ia kesal, campur bingung, campur tidak tahu harus marah ke siapa. Takebo menyusul dan menanyakan penyebabnya, dan mengingat Dororo seharusnya menjaga Hakimaru. Dororo berusaha menutupi pekerjaan Makiro dan bertanya apakah Takebo pernah melihat Makiro bekerja di luar. Ternyata Takebo selalu menjaga rumah dan anak-anak lain, tak pernah bisa pergi. Mereka semua bergantung pada Makiro, karena tanpa dia, mereka akan mati kelaparan. Dororo tak bisa menyalahkannya. Takebo kemudian menceritakan mimpinya bersama Makiro. Suatu hari nanti, mereka ingin memiliki sawah sendiri. Sawah berwarna emas seperti yang sering diceritakan Makiro. Di wilayah Daigo, warga mulai mengeluh karena hujan tak kunjung turun. Padahal dulu wilayah itu selalu diberkati hujan setiap tahun. Di rumah, anak Daigo memohon agar diizinkan ikut berperang, namun ditolak dan diminta kembali berlatih. Dari belakang sang ibu muncul. Anak itu berharap ibunya bisa membujuk Daigo, namun sang ibu yakin jawabannya tetap sama. Anak itu bergumam bahwa semua pencapaiannya seolah tak pernah cukup membuat ibunya bangga. Sejak dulu memang begitu.
Sang ibu menegaskan bahwa ia tak menyukai apapun yang berhubungan dengan perang. Di perjalanan, pengawalnya menegaskan bahwa ibunya sangat penyayang, terutama kepadanya. Sebenarnya ia tahu itu, namun sejak kecil ia sering melihat ibunya berdoa, seolah menyimpan sesuatu yang tak pernah diucapkan. Bukan hanya ibunya, bahkan ayahnya pun terlihat menyembunyikan sesuatu. Kembali ke tempat Maikiro, Hakimaru masih tak berdaya. Maikiro terus merawatnya, dan Dororo menyaksikan semuanya. Dari situ Maikiro menyadari bahwa memaksakan diri bukanlah hal yang baik. Ia mengerti bahwa dirinya terlalu ceroboh, karena mencari uang memang tak semudah yang dibayangkan. Begitu pula dengan Hakimaru, jika terlalu keras pada diri sendiri, hasilnya hanya satu, kematian. Hakimaru sendiri tampak canggung dengan suara yang kini bisa ia dengar. Bahkan terkadang ia menutup telinganya sendiri, mungkin karena suara dunia terasa terlalu asing baginya. Tak lama kemudian, sang kakek bersiap melanjutkan pengembaraannya. Ia telah menemukan jalur aman. Sebelum pergi, ia berpesan pada Dororo agar menjaga Hakimaru, karena dalam tubuhnya terdapat percikan api iblis sejak lahir. Sang kakek berharap Hakimaru tak akan tumbuh menjadi monster di masa depan. Di rumah, Hakimaru memandangi Maikiro dengan perasaan aneh. Maikiro merasa jiwanya kotor, seolah ia melihat sesuatu yang terlalu jujur untuk dihadapi. Di sisi lain, klan Asakura menerima laporan bahwa Daigo sedang murka dan tak akan mengirim perbekalan. Bagi gantinya, mereka akan mengirim pasukan bantuan. Mereka tak ingin terlihat lemah karena menunggu terlalu lama. Sebuah serangan kejutan pun mulai direncanakan dengan perintah tegas untuk mewaspadai mata-mata. Dororo menyapa Maikiro yang bersiap pergi bekerja. Maikiro menyadari Dororo sudah tahu semuanya. Dororo berdalih melihatnya tanpa sengaja, namun Maikiro tak marah dan tak merasa malu. Ia melakukan pekerjaan itu agar bisa bertahan hidup. Dororo teringat pada ibunya. Dulu ada pekerjaan yang ibunya tak akan lakukan meski mereka kelaparan. Ibunya memang hebat, namun Maikiro yang berjuang untuk hidup juga sama hebatnya. Dororo tahu Maikiro ingin merebut kembali apa yang direnggut perang darinya, sawah, kebun, dan masa depan. Dororo mendukungnya sepenuh hati. Sementara itu, Hakimaru mencoba membuat kaki palsu baru. Dororo datang menyuapinya agar cepat pulih. Dengan nada lirih, Dororo berharap Hakimaru tak akan kalah dari monster dan tak akan berubah menjadi monster itu sendiri. Keesokan harinya, Hakimaru terlihat pulih. Saat Maikiro hendak pergi bekerja, ia berpesan agar Dororo tidak membiarkan Hakimaru melawan monster karena tubuhnya belum siap. Takebo juga memberikan sesuatu, sebuah pedang yang ia simpan dari medan pertempuran. Di jalan, ternyata Maikiro telah diintai. Ia dicurigai sebagai mata-mata. Malam hari saat semua terlelap, Hakimaru diam-diam pergi untuk melawan monster itu. Di desa, orang-orang bersukacita melihat langit mendung. Namun saat Maikiro pulang, Takemo memberi kabar bahwa Hakimaru telah pergi bertarung. Maikiro panik dan segera menyusul. Itu akhirnya dikalahkan, namun di desa hujan tak kunjung turun. Di saat bersamaan, patung monster di hala neraka retak dan hancur. Dororo dan Hakimaru kembali. Di perjalanan dari kejauhan, asap mengepul tinggi dari tempat tinggal Maikiro. Tempat itu telah dikepung samurai yang mencurigai Maikiro sebagai mata-mata. Dororo mencoba melawan, tapi jelas bukan tandingan mereka. Saat Hakimaru tiba dan melihat Maikiro terlegak, amarahnya meledak. Dororo berusaha menenangkannya, mengingatkan bahwa ia bukan monster. Dororo lalu menunjukkan bibit padi kepada Hakimaru. Bukti bahwa Maikiro telah berhasil merebut kembali masa depan yang direnggut darinya. Sawah, kebun, dan masa depan. あの日の花さして